silakan tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul aliyyul azim. Para jamaah sekalian dan segenap muslimin muslimat dimanapun berada, rahimakumullah. Wabil khusus keluarga besar sahibul maqasid almarhum Bapak Haji Asyikin rahmatullah alaih rahmatan wasi'ah, yang mana di sore hari ini kita semua hadir dalam rangka ikut mendoakan dan menghadiahkan sebahagian daripada pahala amal soleh kita masing-masing. Sebagai bentuk ihsan, kebaikan kita yang diperintahkan oleh Allah, bahwa kita harus berbuat baik kepada sesama, harus berbuat baik kepada semua makhluk Allah, terutama kepada hamba-hamba Allah yang beriman, terutama kepada orang-orang yang saleh, kepada ahli ilmu, kepada para aulia-aulia Allah, kepada para nabi-nabinya Allah, para rasulnya Allah, kepada junjunan alam Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan ihsan yakni berbuat kebaikan yang sangat diperintahkan oleh Allah juga kepada orang tua,
wa bil walidaini ihsana. Di sini kita semuanya diminta, diajak oleh keluarga besar almarhum Bapak Haji Asyikin untuk bersama-sama berbuat ihsan kepada almarhum Bapak Haji Asyikin dengan doa, dengan menghadiahkan warna-warni amal saleh, yakni pahala dari warna-warni amal saleh. Yang mana menurut kita dari para ulama-ulama Allah ahli sunnah wal jamaah dari masyrik ke maghrib, menetapkan bahwasanya pahala amal soleh itu bisa dihadiahkan kepada yang lain asal sama-sama mukmin, sama-sama yang beriman. Bahkan bukan cuma pahalanya saja, tapi juga dengan amalnya, seperti halnya dalam badal haji. Bahwasanya yang melaksanakan badal haji orang lain, tapi yang dimaksud dengan niat bahwa haji ini agar disampaikan oleh Allah kepada orang yang dimaksud, baik itu yang sudah wafat maupun yang belum wafat juga, dengan catatan dia sudah ma'dub. Di antara makna ma'dub, dia sakit parah yang tidak mungkin dia bisa berangkat. Menurut medis, kapanpun tidak mungkin dia bisa berangkat. Maka orang seperti ini hajinya bisa dibadalkan. Ketika dibadalin oleh salah seorang saudaranya muslim yang beriman, yang melakukan amalan haji dan umroh dengan niat atas nama almarhum tersebut, maka haji ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan kepada orang yang dibadalinya. Bukan hanya sekedar orang yang dibadalinya mendapatkan pahalanya saja, tapi juga orang yang dibadalinya seolah sudah melaksanakan haji. Begitu pula di dalam badal membayar hutang, dalam badal membayar zakat,
yang bersangkutan dengan harta, bayar fidyah, kifarat. Begitu pula badal saum. Ketika seseorang meninggal dunia dan di waktu hidupnya dia pernah tidak melakukan saum Ramadan, dan dia tidak mengqadanya, maka keluarganya wajib melaksanakan saum Ramadan qada atas nama almarhum tersebut, oleh siapa saja keluarganya. Maka ini saum bukan sekedar pahalanya saja yang akan disampaikan kepada almarhum, tapi juga dengan amalnya. Seolah almarhum ini di masa hidupnya tidak pernah meninggalkan saum. Lalu juga dikiaskan kepadanya amalan yang lain, seperti halnya sholat, di mana almarhum pernah tidak sholat, maka keluarganya bisa membadalkan sholatnya dengan niat atas nama almarhum qadaan. Maka ini sholat bukan sekedar pahalanya saja, tapi juga dengan amalnya akan disampaikan oleh Allah kepada almarhum, yang mana almarhum hukumnya seperti orang yang sudah melaksanakan sholat di waktu hidupnya. Dan juga ihsan ini juga bukan cuma hal yang fardu, yang sunnah juga bisa. Ihsan, dan ihsan ini bukan cuma anak-anaknya saja, keluarganya saja, yang lain pun juga bisa. Cuma di dalam fiqih Syafi'i disyaratkan harus ada izin dari keluarga almarhum. Berbeda dengan keluarganya sendiri, tidak harus dengan izin. Dan di dalam bab haji tentunya ini ada syarat-syarat lain. Dan dari sebahagian bentuk ihsan adalah menghadiahkan ganjaran amal kepada yang lain, baik yang lain itu masih hidup maupun yang lain itu sudah wafat. Amal apa saja bisa. Dengan catatan harus meminta kepada Allah, berdoa agar pahalanya disampaikan. Karena tanpa dengan meminta kepada Allah, ini amal soleh ini, pahalanya ini tidak akan sampai kepada yang lain. Ada yang dikecualikan, walaupun tidak dengan doa,
yakni tidak dengan memohon kepada Allah agar pahalanya disampaikan kepada yang lain, tapi tetap bisa sampai. Menurut Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, seperti halnya membaca Quran di atas kuburan seorang muslim, maka pahala daripada bacaan Quran ini akan sampai kepada ahli kubur tersebut karena dekatnya. Walaupun yang membaca Quran tidak berniat, tidak berdoa kepada Allah agar pahala bacaannya disampaikan kepada ahli kubur tersebut. Dan ada di dalam ajaran Islam bahwasanya pahala amal ini bisa sampai kepada yang lain tanpa doa dan tanpa niat menyampaikan, tanpa niat menjadi badal sama sekali, yaitu 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Kita menjariahkan masjid, kan? Kita menjariahkan madrasah atau tanah untuk masjid, untuk madrasah, menjariahkan jalan, menjariahkan solokan, menjariahkan pohon-pohonan yang manfaat, yang panjang umurnya, menjariahkan Al-Quran atau kitab-kitab ilmu agama, menghadiahkan, menjariahkan barang-barang apa saja yang sifatnya umurnya panjang. Maka orang yang mengambil manfaat, orang yang memakai jalan tersebut, orang yang memakai solokan, orang yang memakai air sumur, yang meminum, yang mengambil dari sumur itu, orang yang mendapatkan manfaat dari penerangan umpamanya yang dijariahkan, orang yang baca Quran dengan Quran yang dijariahkan, membaca kitab ilmu yang kitabnya itu adalah kitab jariyah, orang yang beribadah di satu masjid dan yang dijariahkan masjidnya, orang yang beribadah di satu tanah pesantren, tanah madrasah, majelis ta'lim yang dijariahkan, Masya Allah, maka pahalanya secara otomatis bukan cuma bagi pengamal amal solehnya saja, tapi juga bagi orang yang menjariahkannya, baik orang yang menjariahkannya masih hidup, disimpan oleh Allah di gudang kebaikannya, maupun orang yang menjariahkannya sudah wafat, dan maka diberikan sebahagian untuk di alam kuburnya, sebahagian untuk ketika bangkit dari alam kuburnya, dan yang paling banyaknya oleh Allah ditumpahkan di surganya. Pahami? Yang kedua adalah pahala dari mengajarkan ilmu agama kepada yang lain, au ilmin yuntafa'u bihi, di mana yang lain menerima ilmu dari seseorang lalu dia mengamalkannya, maka dia yang mengamalkan ilmu hasil pendidikan seseorang bukan cuma mendapatkan pahala dari sisi dia mencari ilmunya dan mengamalkannya saja, tapi juga Allah menciptakan lagi pahala
100% bagi orang yang mengajarkan ilmu tersebut kepadanya, ya. Dan ini sistem multi level marketing, di mana orang yang pernah mendapatkan ajaran itu lalu mengajarkan lagi kepada 100 orang, maka orang yang mengajarkan yang pertama mendapatkan juga 100% lagi dari 100 orang itu. Yang 100 orang, satu orangnya mengajarkan kepada 100 orang lagi, maka ini orang pertama mendapatkan pahala dari setiap orang yang menerima ajaran tersebut, yang mengamalkan ajaran tersebut. Subhanallah. Padahal yang mengajarkan hanya satu kali. Hanya mengajarkan kepada seorang umpamanya. Yang mengamalkan ilmu hasil ajaran seseorang, dia tidak berniat menghadiahkan pahala amalnya kepada gurunya yang pernah mengajarkan. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tetap Masya Allah, dari karunia-Nya dan kasih sayangnya menciptakan 100% lagi pahala yang Allah berikan kepada gurunya. Baik gurunya ini masih hidup, disimpan di gudangnya, maupun yang sudah wafat. Allah. Yang ketiga adalah anak yang soleh. Seseorang punya anak, lalu anak itu dididik baik oleh dirinya maupun oleh yang lain. Dipesantrenkan umpamanya, jadilah anak itu anak yang soleh, jadilah dia orang yang soleh. Maka segala amal solehnya, baik amal soleh hatinya maupun amal soleh jasadnya, ucapannya, semuanya pahalanya bukan cuma bagi anak tersebut saja, tapi juga 100% bagi orang tuanya. Allah, ya. Ini karunia Allah, ya. Begitulah kemurahan Allah Jalla Jalaluhu. Maka kalau kita lihat, kalau kita perhatikan dari sisi ini, siapa orang yang paling besar mendapatkan kiriman pahala adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu siapa setelah itu adalah para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Lalu setelah itu para tabi'in radhiyallahu anhum ajma'in. Lalu setelah itu para tabi'it tabi'in radhiyallahu anhum ajma'in. Intinya secara matematika, siapa orang yang lebih sana, lebih mendekati Nabi, kan, sallallahu alaihi wasallam, dia mendapatkan kiriman pahala dari orang-orang yang setelahnya. Masya Allah. Maka bagaimana kita bisa menyusul kebaikannya orang-orang terdahulu, di mana kita menerima ilmu dari mereka, menerima ajaran dari mereka. Bayangkan, mereka setiap detik dan menit mendapatkan income, sadar atau tidak sadar, dari amal solehnya orang-orang yang setelahnya. Allah, Allah, Allah. Berapa miliar ini umat Islam yang melakukan amal soleh, yang mendapatkan anugerah iman, Islam, ihsan. Dari mana ini ilmu iman, ilmu Islam, ihsan? Tentu dari pendidikan gurunya. Gurunya dari mana? Dari pendidikan gurunya lagi. Gurunya lagi dari mana? Dari gurunya lagi. Sampai siapa? Sampai Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka secara matematika hadis Sahih Muslim ini, kita bisa menyimpulkan tidak ada makhluk yang paling banyak pahalanya, Masya Allah, dari umatnya yang begitu banyak
kecuali Sayyiduna wa Maulana Muhammad SAW, yang ditambahkan oleh Allah kepada pahala amalnya beliau sendiri, yang mana amal beliau sendiri tidak akan bisa dibandingi dengan kebaikan amal soleh siapapun. Ya sudah kaya, ya mendapatkan income, Masya Allah, dari semua umatnya. Allah. Namun karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan satu-satunya nabi dan satu-satunya rasul dan hamba Allah yang oleh Allah diciptakan sebagai wujud kasih sayang kepada alam semesta, maka kebaikan yang begitu melimpah oleh beliau dibagi-bagikan lagi kepada semua alam semesta, dibagi-bagikan lagi kepada semua makhluk, terutama kepada umatnya, sehingga disaksi oleh Allah dalam Qur'annya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan disaksi oleh Allah dalam firman-Nya, bil mu'minina raufun rahim. Maka tidak ada satupun makhluk Allah yang tidak mendapatkan kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama umatnya muslimin muslimat. Oleh sebab itulah para ulama mengajak dan mengajarkan kepada kita agar kita senantiasa selalu bersyukur kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah kepada Allah, agar kita senantiasa mengingat keagungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan agar kita banyak bersalawat salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka peringatan Maulid Nabi atau di Isra Mirajkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam atau yang lainnya, membaca maulid dan sebagainya, bagian dari bentuk rasa syukur kita sebagai umat kepada Nabi yang tiada henti terus berbuat kebaikan kepada kita. Mudah-mudahan kalimat ini manfaat bagi yang mengucapkannya dan bagi semuanya yang mendengarkannya. Sekian dari Al-Faqir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.